Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah azza subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pujian, sanjungan, pengagungan, syukur kita semata hanya untuk Allah Ta'ala, yang teriring doa, salawat, salam semoga tercurah untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya materi kajian kita sore hari ini adalah masuk mengkaji hadis Arba'in Nawawi rahimahullahu ta'ala, hadis yang kelima, menjelaskan tentang Islam telah sempurna, yang ada hanya pemahaman dengan manhaj yang benar, pengamalan, mendakwahkan. Dan semuanya punya tugas sebagaimana peran para nabi, yaitu menjaga. Cara menjaga dengan memahami pemahaman yang benar, mengamalkan dan mendakwahkan. Ketika orang beramal dengan 3 syarat atau dengan 3 rasa, yaitu dengan harap, cemas, dan cinta, melaksanakan ketaatan berharap semoga diterima, diberi pahala, dilipat gandakan, dijaga dan jadi bekalan. Ketika ada pelarangan, cemas sehingga lari, menjaga diri. Ketika terjebak pada dosa, dia segera tobat dan istighfar. Kemudian ketika dia sedang berhadapan dengan Allah Ta'ala dengan penuh cinta, karena Allah akan memenuhi apa yang jadi harapan semua makhluk. Karena cintanya makhluk itu karena keterbatasan, yaitu punya kemauan, gak mampu mewujudkan, dan ketika ada pihak yang mewujudkan, senengnya bukan main. Dan Allah ketika mewujudkan apa yang menjadi kemauan hamba, pemberian Allah lebih banyak daripada yang diminta. Bahkan ketika hamba belum meminta, Allah sudah memberi. Makanya Allah sebagai tumpuan itu satu-satunya, makanya Allah adalah satu-satunya yang dicintai. Nah, ketika manusia bisa menjaga Islam dengan demikian, maka dia akan selamat, karena dia berada di rumah mewah, megah, kokoh. Karena Islam itu adalah bangunan yang kita diperintahkan udkhulu fis-silmi kafatan, masuklah di dalam Islam secara menyeluruh. Siapa yang masuk maka dia akan terlindungi dan selamat. Ketika kita sudah memahami Islam seperti itu, maka penambahan dan pengurangan tidak butuh sama sekali. Kalau ada terjadi format baru, itu hanya sebatas berkait masalah hukum dan sarana. Memang sarana dari masa ke masa itu bisa mengalami perubahan, dan sarana itu fungsinya, nilainya sebagaimana niatnya.
Sebagai sarana kebaikan ya jadi baik, sebagai sarana keburukan ya jadi dosa. Itu bila ada terjadi perubahan sarana sifatnya, tapi tidak akan mengubah inti syari Islam itu sendiri. Semisal ada atau tidak ada pengeras suara, basmalah itu sama. Ada pengeras suaranya, Bismillahirrahmanirrahim. Gak ada pengeras suaranya, perhatikan dulu, Bismillahirrahmanirrahim. Sama kan? Jadi sarana itu tidak akan merubah agama sama sekali. Maka silahkan orang membuat sarana yang dibutuhkan. Kemudian bila ada perubahan, bukan Islamnya tetapi sarananya, dan itu nggak masalah. Yang kedua itu adalah hukum. Sebenarnya itu bukan pengubahan, tetapi sebatas luasnya pembahasan, contoh-contoh itu semakin banyak. Yang di situ nanti akan berfungsi yang namanya kias. Karena kondisi itu berubah, tetapi agama tidak berubah. Nah, karena agama itu tidak berubah, kondisi berubah, maka butuh mikyas. Apa mikyas maknanya? Alat ukur, penjaga standar. Perubahan apapun ketika dikembalikan kepada alat ukurnya seukuran, gak masalah. Gak masalah. Ambil contoh, mikyas sebagai alat ukurnya yang namanya homer. Sesuatu ketika dikonsumsi merusak saraf, termasuk saraf akal, sehingga akan terjadi kondisi kontras, badan tidak kuat, saraf pun juga rusak. Makanya kepala pusing, perut mual, akhirnya muntah-muntah dan sebagainya. Maka sesuatu ketika dikonsumsi resikonya seperti itu. Namanya apa? Khamr. Ini mikyas, standar hukum. Inilah Islam. Kullu muskirin haram. Setiap membuat mabuk itu haram. Kan itu kan mikyasnya, standar ukurnya. Kemudian ketika manusia membuat kreasi, itu sebatas contoh. Dan manusia dari masa ke masa nanti akan membuat kreasi. Maka contoh akan semakin berkembang. Dari berbagai macam pengembangan contoh, ketika itu sudah sesuai dengan mikyas ukurannya, maka hukumnya sudah diketahui. Sesuatu ketika dikonsumsi menyebabkan saraf rusak. Dampak nyata kepala pusing, perut mual, muntah-muntah, isi perut bisa keluar semua, atas maupun bawah. Senada dengan itu, apa contoh yang diperbuat oleh manusia? Fermentasi. Yang paling mudah mengalami peragian itu adalah anggur peres. Nanti telung dino akan berubah memabukkan. Lek telung dino belum. Apabila benda itu dicampur, nanti akan semakin cepat daya peragiannya. Yang di situ ketika sudah terjadi barang yang diperas, wadahnya itu ada muzafat, ada duba, ada khantam, ada nakir, ada muqayyar. Itu cuma nama wadah-wadah saja untuk nyimpen benda itu. Diwadahi, disimpan, nanti belas telung dino, dan berikutnya lek diombe nanti akan memabukkan. Nah, kreasi orang sekarang kan namanya wadahnya kan bukan itu kan.
Mungkin jadi timbo, jadi tong, jadi gentong, atau jadi kendil. Wah, jeneng ngono ke ya wong sak ewu ya jeneng sewu nanti ya. Dan kita tidak usah peduli namanya itu apa, tetapi intisarinya itu apa. Sehingga namanya pun juga bisa dirubah-rubah. Namanya A, namanya B, namanya C, kita nggak peduli kepada nama. Nah itu bila mengalami perubahan sebenarnya Islam tidak berubah, hukum tidak berubah, karena sudah ada mikyas standar ukurnya. Yang berubah itu kan nama benda-benda yang jadi contoh. Di tempat A namanya A, di tempat B namanya B, di tempat C namanya C. Ketika dilihat intisarinya kan sama kan. Ini kesempurnaan Islam. Makanya tidak boleh tambahan, pengurangan. Bila ada perubahan ya tadi, pengubahan sarana, yang itu tidak pernah merubah Islam sama sekali. Kaji numpak onto, sekarang numpak kereta api. Dhisik Mekah Madinah numpak onto 10 dino, sekarang mek 2 jam. Tapi kan ya manasiknya kan podo wae kan ya. Nah begitu, nggak merubah Islam sama sekali. Nah begitu. Nah karena Islam itu sudah sempurna, makanya tidak boleh ada penambahan pada pengurangan. Tugas manusia adalah sebagaimana sudah kita sampaikan di atas, adalah memahami dengan metode pemahaman yang benar, kemudian mengamalkan dengan adab amal, kemudian mendakwahkan. Itu tugas yang diemban oleh setiap diri dari masa ke masa. Maka daripada itu yang namanya pengubahan esensi agama yang biasa disebut dengan bid'ah atau muhdas, itu tidak ada tempat sama sekali. Ibaratnya sepeda motor sudah diisi tangkinya, isinya 10 liter, sudah 10 liter. Nah, masih ada tempat? Nggak ada, sudah sempurna, nggak ada tempat. Nah begitu, sudah sempurna, nggak ada tempat lagi. Itulah Islam sudah sempurna, tidak ada tempat untuk penambahan. Dan jangan dikurangi. Nah sekarang kita baca hadisnya berkaitan masalah itu di Arba'in Nawawi, hadis yang nomor 5, yaitu an-nahyu anil ibtida fiddin, pelarangan dari ibtida, ikut wazan ifta'ala. Kalau badi itu sesuatu baru yang tidak ada sebelumnya. Sebelumnya bahan baku, kemudian dibentuk oleh tangan yang terampil, akhirnya namanya A, B, C. Yang kayak begitu biasa disebut dengan badi, barang baru, atau ikhtira', karya baru. Itu makna bahasa. Kalau ibtada'a itu adalah untuk kerja, tolab. Ikhtabasa memiliki makna produk, memproduksi roti. Khubzun, roti. Ikhtabasa, bikin roti. Jam'un, kumpulan. Ijtima', bikin kumpulan. Hayya najtami, ayo kita bikin ngumpul-ngumpul. Ibtidak juga sama, yaitu membikin karya baru. Itu makna bahasa. Tentang keduniaan kita, orang membikin karya baru itu memang disilahkan. Karena memang manusia disilahkan untuk berkarya. Yang tugasnya adalah sebagaimana Allah berfirman, wa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadillah. Ketika sholat telah ditunaikan, silahkan kamu bertebaran di bumi. Wabtaghu, itu wajan ifta'ala, ibtada'a. Ifta'ala, wabtaghu, bagho, ibtaghu, wabtaghu. Itu untuk produk itu.
silahkan. Wabtaghu min fadillah, memproduk silahkan. Yang semula bahan baku kemudian kamu berkarya, ifta'ala, wabtaghu min fadillah. Jelas itu. Dunia kita memang kita disuruh untuk berkarya, mengelola, mengolah. Allah sediakan tanah, Allah sediakan hujan, benih, alat, manusia silahkan berkarya. Selagi itu manfaat silahkan manusia berkarya. Untuk intishar, bertebaran di bumi. Kata insan juga dari kata nasyarukat wazan ifta'ala. Sama, untuk produk. Sama untuk produk. Selagi itu butuh maslahat, manusia diberikan kesempatan. Tapi semuanya dengan kadar secukupnya. Karena namanya alat itu sebagaimana yang dibutuhkan kebutuhan pokok, namanya sarana sebagai penyempurna. Dan orang tidak boleh untuk israf. Kayak makan, kayak minum juga sama. Allah berfirman, kulu wasrobu. Tapi ada kaitan dengan wala tusrifu. Mau makan, makanlah. Mau minum, minumlah. Tapi jangan melampaui batas. Maka kita mengelola, mengeksplorasi, mengembangkan, mengambil maslahat itu sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai apa yang telah orang mengerahkan karya itu ditinggalkan sia-sia. Karena kita akan dihisab. Maka nggak boleh namanya israf. Di balik itu memang merusak. Itu juga termasuk dari program setan. Innal mubadzin kanu ikhwana syaitin, orang yang menghamburkan sesuatu itu koncone setan. Itu kalau ke masalah ibtida, membuat barang baru tentang keduniaan kita, memang telah kita sebutkan seperti itu. Tapi kalau sudah masuk kepada agama, maka itu tidak ada tempatnya sama sekali. Akhirnya di situ bisa diambil sebuah kaidah yang menjadi takrif istilahi, makna istilah, setelah takrif lughawi, makna bahasa. Kalau gitu bid'ah itu apa makna istilah? Yaitu perbuatan serupa agama, dianggap agama, diperjuangkan seperti agama, tapi tidak ada dalil yang melandasinya. Dari Quran tidak ada, dari Sunnah tidak ada. Secara manhaj, metode, gaya, cara orang dulu yang telah praktek sempurna, ditungguin Nabi, dikontrol Nabi, dibimbing Nabi langsung, itu tidak ada sesuatu semisal mereka. Itu namanya bid'ah. Subuh 2 jadi 3, itu bid'ah. Zuhur 4 menjadi 2 saja atau 5, sama, itu bid'ah. Dengan cara nambah atau ngurangi. Makanya agama itu adalah sempurna, tidak boleh untuk ditambah, nggak boleh untuk dikurangi. Nah begitu. Makanya semua perkara yang masuk kepada pengubahan agama, nambah atau mengurangi, hulu atau jafa, ifrat atau tafrid, itu tidak ada tempat sama sekali, dan itu telah dinyatakan mendapatkan penolakan sangat tegas. Kita baca hadisnya. An Ummul Mukminin, dari ibunya orang beriman. Kedudukan Nabi untuk umatnya, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, itu adalah kedudukan bapak. Istri itu sebagai ibu secara kedudukan, sehingga tidak boleh untuk dinikahi ketika menjanda. Tapi secara kemahroman, selagi bukan nasab, ya nggak ada urusan mahram. Karena yang namanya ibu itu menjadi mahram itu jumlahnya ada berapa? Ibu dipanggil ibu jadi mahram, jumlahnya berapa? 3. 1 Bu Idewi, 2 Ibu Susu, 3 Bu Morotuwo. Siapa lagi ibu lagi yang jadi mahram? Ummatul Mukminin tidak masuk. Masih lagi enggak ibu jadi mahram? Bu Idewi, Bu Susu, Bu Morotuwo, siapa lagi? Bu anak-anaknya enggak bisa.
nggak bisa. Itu tentang makna ibu sudah kita jelaskan. Ini merupakan perlakuan khusus. Ummu Abdillah itu kunyah, ibu Abdillah. Walaupun Bu Aisyah radhiyallahu anha itu nggak punya anak, tapi kunyah boleh. Yaitu Aisyah radhiyallahu anha, putri dari Abu Bakar As-Siddiq. Bu Aisyah Siddiqah. Siapa nama ibunya Bu Aisyah? Muruman. Saudara perempuan Bu Aisyah namanya siapa? Asma. Siapa ibunya Asma? Kutailah. Itu nunggal pak siji mbok. Pake podo, tapi mboke beda. Bu Aisyah dinikah Nabi Islam ketika masih ada di Mekah umur 7 tahun. Berkumpul di Madinah sudah umur 9 tahun. Kemudian mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 9 tahun. Bu Aisyah menjanda umur 18 tahun. Nabi SAW meninggal umur 63 tahun. Tetapi umur yang berbeda tidak menghalangi keromantisan di dalam mereka berkeluarga. Radhiyallahu anhuma, semoga meridai keduanya. Bu Aisyah bersama orang tuanya, qalat beliau cerita, qala dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akhdasa, siapa yang membuat produk baru, membuat peristiwa baru, fi amrina, pada perkara kita hada ini, yaitu agama yang kita sudah sebutkan di atas, Islam itu sudah sempurna. Akhirnya orang itu memproduk baru, nambah atau ngurangi. Ma laisan minhu, sesuatu yang tidak dari Islam, namanya nambah, ngurangi, tidak dari Islam, berarti barang luar, asing. Dari Quran tidak ada, dari Sunnah tidak ada, pemahaman para sahabat yang ada, tapi itu dinisbatkan kepada Islam, itu syubhat. Makanya cara orang kafir itu menyuguhkan syubhat, sesuatu serupa tapi bukan. Pemohon duit palsu. Apa resikonya? Fawarodun, maka itu tertolak. Rawah Bukhari wa Muslim, Imam Bukhari, Imam Muslim meriwayatkannya. Hadis yang kedua dari poin yang kelima ini, wa fi riwayatin li Muslimin radhiyallahu an rahimahullah taala, man amila amalan laisa alaihi amruna fawaradun, man barang siapa yang amila beramal amalan, sebuah amalan laisa minhu, yang tidak ada darinya, bahwa maka ditorodun, maka tertolak. Tidak ada diadakan di atas namakan Islam, tidak boleh. Ada caranya dibikin baru juga tidak diperbolehkan. Ini masalah penting kepada kita semuanya tentang kesempurnaan Islam yang kita wajib untuk menjaga. Maka kita ulang kembali, Islam telah sempurna, nggak boleh ada tambah, nggak boleh ada kurang. Makanya tugas kita adalah 3. Pertama, tafaqquh dengan manhaj yang benar. Yang kedua, amal. Yang ketiga, mendakwahkan. Apabila ini kita miliki, inilah jalan keselamatan yang dengannya nanti akan menjadi orang yang amalnya diterima di sisi Allah Ta'ala. Kita sudah ke susul maghrib, demikian yang kita kaji. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.